Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Saudaraku rahimakumullah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah menjadi momentum penting dalam sejarah Islam. Setelah 13 tahun diutusnya beliau menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umat Islam yang tinggal di Mekah melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini didasari dari kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin lainnya di Mekah yang mendapat berbagai ancaman dan boikot dari kafir Quraisy. Dikisahkan beberapa kali kaum kafir Quraisy berusaha untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, namun selalu gagal. Bahkan terdapat suatu sayembara yang menyatakan barang siapa yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW akan diberi hadiah berupa 100 ekor onta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun kemudian memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan poros dakwanya ke kota Madinah. Perintah hijrah ke Madinah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku rahimakumullah, selama tinggal di Makkah, Nabi SAW terus mengajak suku-suku untuk beriman kepada Allah. Nabi SAW meminta dukungan kepada mereka setiap musim haji tiba agar beliau bisa menyampaikan risalah Tuhannya dan mereka dijanjikan masuk akan surga. Namun tidak ada satu suku pun yang bersedia memenuhi ajakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menganugerahkan kemuliaan kepada kaum Ansor ketika Nabi SAW mengajak mereka, menyeru mereka kepada Allah dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka mau bergabung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Awalnya hijrah dilakukan dengan keberangkatan sahabat Nabi dan keluarga terlebih dahulu. Lalu Nabi Muhammad menyusul mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk menemaninya hijrah menuju Madinah. Peristiwa hijrah tersebut selain menjadi awal dari penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia,
juga mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dua hikmah di balik hijrahnya Nabi beserta sahabatnya tersebut. Yang pertama, salah satu hikmah besar dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan kaum muslimin, yaitu menjadi pertanda bahwa permulaan berkembangnya Islam adalah saat itu. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin mengalami penindasan yang sangat berat dari kafir Quraisy. Mereka dilarang untuk beribadah, dijauhi dari masyarakat, bahkan disiksa secara fisik. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya disambut dengan hangat oleh penduduknya, sehingga berhasil menyebarkan dakwah Islam. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga menjadi pertanda didirikan masjid pertama sebagai tempat pusat kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan kaum muslimin, yaitu Masjid Quba. Selain itu juga beberapa hikmah agung dari peristiwa hijrahnya Nabi, diantaranya yaitu menjadi pertanda dimulainya penanggalan Islam, munculnya percontohan sebuah negara Islam, hadirnya konstitusi pertama sebuah negara berupa Piagam Madinah, dan momentum persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Di dalam Piagam Madinah dijelaskan bahwa umat muslim dan non muslim memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan kebebasan lainnya. Konstitusi ini pun menjadi dasar bagi negara Islam yang demokratis dan menghargai keberagaman. Disinilah awal permulaan berkembangnya agama Islam. Kemudian hikmah yang kedua dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu pelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, hijrah adalah peristiwa besar yang sangat menuntut keberanian dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW mengharuskan Nabi dan umat muslim lainnya untuk meninggalkan segala hal yang disenanginya, mulai dari harta benda, keluarga, kawan, maupun tempat kelahiran. Semua itu dilakukan demi mempertahankan kebenaran dan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peristiwa hijrah menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meneladani peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam diingatkan akan pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi segala cobaan dalam hidup. Tak hanya itu, hijrah juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Itulah hikmah di balik peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Semoga dengan mengetahui hikmah dari peristiwa hijrah ini dapat mengajarkan umat muslim untuk selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.